Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Ervin Danuarta, NPM 213111069 dari kelas SE21C. Di sini saya akan menjelaskan dari satu elemen dari 9 elemen model business Canvas. Nah, di sini saya memilih channel dari ke-9 elemen tersebut. Di sini saya akan memaparkan sedikit presentasi dari desain channels yang saya buat. Jadi di sini yang pertama saya buat di sini adalah tampilan awalnya itu adalah channels. Nah, selanjutnya di sini ada profil toko. Nah, ini toko dari kita. Jadi toko yang menjual barang-barang atau produk yang kita pasarkan kepada para konsumen atau pelanggan. Nah, di channel ini semisal kita nanti ini klik icon toko ini, maka akan muncul dari produk-produk atau barang-barang yang kita jual. Nah, selanjutnya di sini adalah icon. Di sini ada icon seperti icon member ya di sini. Nah, semisal icon member ini kita klik, di sini akan muncul para member-member yang dimana ia membantu mempromosikan atau memasarkan produk yang kita jual di toko kita ini. Jadi misalnya ini ada si member A, B, dan C dan seterusnya. Di sini dia membantu kita dalam memasarkan produk kita jual. Semisal kita klik member si A di sini contohnya, maka di sini akan muncul profit, target pasar, serta value. Nah, di sini kenapa kita buat seperti ini? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini adalah profit. Jadi di sini semisal kita klik si member si A ini, maka di sini profit dari penjualan dari produk yang kita pasarkan ini, yang telah dia promosikan ini, seberapa profitnya, misalnya dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Misal dia dalam penyampaiannya atau dalam mempromosikannya dia sangat bagus, di sini profitnya berarti dia meningkat ya. Di sini juga bisa di sini dia misalnya dari penyampaiannya, karena penyampaian serta promosikan ini sangat berpengaruh dari pemasaran ya, pemasaran dari produk kita. Nah, di sini semisal si A tadi ini dari penyampaiannya setelah mempromosikan barang ini dia sangat bagus atau sangat pandai dalam mempromosikannya, maka di sini profit yang barang yang kita berikan kepada dia, lalu ia sampaikan kepada para pelanggan yang ada misalnya di lingkungan sekitarnya dia ini, dalam penyampaian dia sangat bagus, maka profit dari barang yang kita jual ini dia naik, meningkat. Nah, ambil contoh aja misalnya penjualan kosmetik dari toko kita ini ya. Nah, dari penjualan kosmetik ini dia menawarkan contohnya saja misalnya lipstick. Nah, dari barang lipstick atau bedak yang dia sampaikan ini profitnya ternyata lipsticknya ini meningkat misalnya, sudah banyak yang minat oleh penjualan dari lipstick kita atau bedak kita. Nah, sini tampil profit seperti ya kurang lebihnya grafik seperti ini. Nah, yang kedua di sini adalah target pasar. Jadi misalnya si A ini ya, setelah kita klik di sini sekaligus dia muncul sini target pasarnya dia. Jadi target pasarnya dia ini misalnya di sini ada orang tua, ini anak-anak remaja dan anak-anak. Nah, jadi misalnya karena kita menjual produk kosmetik, dia ini target yang pasar dia paling besar adalah anak-anak remaja. Ambil saja contoh misalnya seperti mahasiswa atau ya anak SMA atau para yang yang jasa make up seperti itu. Nah, ternyata produk kita ini kosmetiknya lebih laku pada kalangan remaja. Di sini misalnya paling banyak sini 80%. Di sini tampil persentase dari penjualan kepada anak-anak remaja, di sini kepada orang tua 40%, anak-anak 5%. Nah, lalu berikutnya di sini adalah tampilan value. Jadi setelah value ini di sini saya ambil contoh misal dari produk kosmetik yang kita jual, nah yang dipromosikan oleh si channels ini
challenge juga bisa disebut apa ya, seperti endorse ya, kurang lebihnya seperti endorse. Nah, jadi dia ini apa namanya, dari profitnya dia semakin tinggi, lalu di sini ada value. Misal di sini kita targetkan bila produk yang ia jual melebihi persentase dari 70% atau 80%, di sini kita berikan dia misalnya kepada pelanggannya buy one get one. Jadi semisal produk kosmetik yang dia jual dari produk kita ini, semisal dia barangnya belum memenuhi syarat, misalnya dari masih 50%, maka di sini buy one get one belum berlaku untuk si para pelanggan dari si endorsement ya, seperti endorsement ini, si A ini. Jadi semisal dia sudah mencapai target 70% penjualannya, misalnya di bedak atau di lipstick, maka kita perbolehkan dia untuk buy one get one kepada pelanggannya dia. Jadi semakin banyak peminat dari channel si A ini, maka juga dia akan menarik pelanggan ini untuk masuk ke toko kita. Jadi toko kita ini persentasenya juga akan naik, karena gunanya channel ini adalah membantu kita dalam menarik audiens juga, serta membantu kita dalam mempromosikan penjualan kita. Jadi di sini value-nya, semisal dia penjualannya profitnya tinggi dan bagus dan sudah mencapai target 70%, maka di sini kita berikan kepada pelanggan si A ini adalah promosi buy one get one. Jadi semisal dia beli lipstick satu, kita gratis satu. Nah, jadi seperti itu. Jadi channel ini juga berpengaruh ya dari penyampaian maupun dari promosikannya dia. Nah, jadi semisal dia target pasarnya dia lebih bagus atau lebih banyak pada kalangan remaja, jadi dia telah mendapatkan persentase 80% dari pembelinya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya dari pemaparan presentasi saya mengenai 9 elemen. Di sini saya memilih satu elemen, yaitu adalah channels. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.